Ya tentunya yang mengutus Anda untuk keluar negeri berdakwah itu seharusnya juga harus memberikan bekal, tidak hanya materi, tapi juga ilmu, Pak. Lah Anda di Hong Kong ini, Pak. Belajar tadi. Kalau ini surat kosong kepada siapa? Ya, ini tujuan kepada saya. Ini siapa ini? Haji Ahmad Iqmal Fauzi. Saya termasuk pengurusnya, Pak. Ini namanya siapa ini? Iya, nama saya, Pak. Haji Ahmad Iqmal Fauzi. Iya. Penjenengan sarjana pendidikan. Iya, betul. MM singkatan dari? Ya, sekolah ekonomi. Ini jurusan aja, jurusan. Iya, MM ini singkatan dari apa? Itu magister ekonomi, Pak. Oke. Ya. Magister ekonomi. Iya, emang saya Magister ekonomi bukan ME. Nah, itu kan nanti saya, Pak. Lah, penjenengan ini kan orang kuliah. Kan ada Kalau SPD singkatan apa? pendidikan. Sarjana pendidikan di mana sekolahnya? Jadi tempat saya di Sumatera. Iya, maksudnya di kampus apa? Sriwijaya Unsri. Unsri. MM. MEP ini singkatan apa sih? Magister ekonomi, Pak. Bukan ME. Ini sekarang menjadi ada Al-Fakir. Ya, itu tambahan dari ustaz saya. Ini kiai saya. Ini apa ibarat tuh supaya tidak sombong. Ya. Benar. Nah, Merealisasikan modalitas maka akan disediakan seleksi program beasiswa calon santri hafid Indonesia dan dai muda Indonesia, program pembibitan penghafal Al-Quran menjuzkan, program pelatihan dai dan daiyah tingkat internasional. Ini di pondok penjenengan. iya, Pak. Ada program dai dan daiyah, terus penjenengan menjadi majelis, menjadi apa di sini? Ketua apa, bagian apa, di bidang apa nih? Ini, Pak. Bagian pengajar. Ini programnya. Ya programnya, sampai kedudukannya di dalam pondok pesantren dalam program ini sebagai apa? Sebagai pimpin harian, Pak. Pimpinan harian Ya. dan juga menjadi instruktur dai. Ya, yang tingkat bawah tadi bukan ininya. Tingkat dasar ikro lah kalau bahasa Kamis kemarin kan minta di Kamis yang di TSD masjid. Nah, saya isi. Pokoknya siapa yang minta, insya Allah saya bantu. Terus yang diisi apa, metode apa yang digunakan atau apa? Hafal, Pak. Menghafal Al-Quran. Betul. Bapak sudah hafal berapa juz? Kalau saya namanya masih belajar, Pak. Saya baru juz 30. Udah sur. Baru juz 30 apa 30 juz? Belum, Pak. Juz 30. Dari baru juz amma. Iya. Mohon maaf karena saya masih belajar, Pak. Jadi mohon maaf saya belum. Kan saya hafalnya itu baru dari Yasin saya ini hafalnya. Yasin kan bukan juz 30. Iya, makanya tapi saya itu belajarnya mulai dari 30, tapi saya awalnya dari Yasin dulu, disuruh hafal oleh ustaz saya. Yasin. Kalau Yasin hafal. Insya Allah dikit-dikit belajar kan ya, Pak. Lah sebagai lembaga tahfidz lah, Bapak sendiri juga nggak hafal banyak Al-Quran. Iya. Mungkin kalau saya suruh baca tajwidnya gimana nih? Jadi gini, Pak, mohon maaf. Ini kan kata ustaz saya itu, sampaikanlah apa yang kamu dapat walau satu ayat. Terus? Jadi bisa nih kamu hafal Al-Fatihah. Datanya kepada siapa disampaikan? Yang butuh, Pak. Kalau misalnya orang yang Dan bagaimana cara menyampaikannya? menyampaikannya sesuai dengan yang saya tahu. Saya menyampaikan. Kalau saya kemarin tuh ngajarin yang tentang Al-Fatihah kan. Nah, Al-Fatihah aja banyak mereka yang nggak bisa bacanya agak salah gitu, Pak. Ya. Jadi saya nggak macam kayak ngajarin orang yang sudah tinggi kan, TKI ini kan, Pak. Rata-rata tuh mereka yang awal aja yang nggak tahu, Pak. Oke. Jadi saya Niat Bapak sangat baik sekali. Apakah kira-kira target dakwah untuk mengajari Al-Fatihah di Indonesia kurang orang? maksudnya? Sehingga orang Indonesia sudah pada pinter, sudah bisa pada ngaji, akhirnya mencari orang yang belum bisa ngaji sampai ke Hong Kong. Nah, jadi kalau yang ini, Pak, target dakwah ini kata ulama saya bahwa Islam ini rahmatan lil alamin, Pak. Jadi Ya. Islam ini bukan untuk orang Indonesia. Jadi Ya betul. Pertanyaan saya adalah kita terkait dengan apa yang terjadi sekarang, Pak. Di mana Bapak di sini juga dianggap oleh teman-teman kekurangan bekal. Karena Bapak menukarkan uang rupiah dengan nominal yang kecil, Iya. dengan meminta dolar yang besar, Bapak mengatakan kekurangan bekal. Ya, minta bantuan kepada mereka. Ini di Hong Kong, jauh dari Indonesia. Jadi pertanyaannya adalah, apakah target dakwah di Indonesia ini masih kurang orang? Masa pada pinter semua, sehingga Bapak mencari TKI di sini untuk diajari.
Jadi saya di sini nih kan Pak, bukan juga niat saya pribadi, ditunjuk dari tempat saya. Oleh pondok. Pak. Kemudian pondok juga Bapak sendiri yang menandatangani. Karena saya di sana pimpinan hariannya, kan Terus pimpinan utamanya siapa? Pak, ini rombongan dari Darul Quran. Lah iya siapa? Kan seharusnya juga tanda tangan. Ini ada yayasannya nggak? Ada nih Pak. Nah, kalau yayasan tentunya didirikan oleh para board. Kalau ini belum ada yayasannya Pak. Yang ini malah belum ada yayasan. Ya, karena memang dia bukan yayasan, dia cuma pondok pribadi aja. Apalagi belum yayasan. Ini kan pengalaman saya ya. Jadi Bapak, saya mohon maaf. Jadi saya tidak menyalahkan teman-teman TKI di Hong Kong ketika mereka berasumsi bahwa Bapak di dalam melakukan ini semuanya tidak setulus apa yang dibayangkan. Jadi saya mohon jangan membuat resah teman-teman BMI. Tidak perlulah menukar uang kepada mereka, tapi kalau menukar uang ke money changer, karena kita sama-sama orang Islam tentunya harus saling mengingatkan. Terus saya harus ngomong apa dengan warga kita di Hong Kong ini melalui sosial media, melalui video? Saya harus ngomong apa? Jadi karena saya menemukan memang seperti itu faktanya. Jadi saya tidak yakin bahwa Bapak ini adalah seorang secara tulus apa yang dilakukan ini adalah murni dakwah. Kalau seandainya ada yang salah dari saya, ya karena juga saya juga baru pertama di sini Pak. Beda dengan yang saya datang ke Malaysia. Oke. Pertama, Bapak mirip-mirip jamaah tabligh, tapi bukan dari jamaah tabligh. Emang ini. Oke, dengar dulu. Yang kedua, Bapak membawa nama pesantren Tahfidzul Quran. Kemudian ada program dakwah internasional, pelatihan dai dan daiyah tingkat internasional. Tapi Bapak sendiri yang membawa program ini tidak memiliki kemampuan untuk itu. Apa Bapak merasa mampu? Makanya udah belajar tadi Pak. Kalau masih belajar jangan melakukan ini Pak. Iya. Biar diuji dulu kemampuan Bapak ini oleh orang-orang yang berkompeten. Islam ini sudah banyak sekali orang yang membenci. Di antara orang Islam sendiri juga saling bermusuhan. Kemudian tambahan lagi hal-hal seperti ini. Jadi saya mohon Bapak menghabiskan waktu di Hong Kong. Kalau memang mau ibadah silahkan, tetapi jangan menjalankan hal-hal yang membuat teman-teman BMI resah. Terima kasih Pak atas sarannya. Insya Allah apa yang memang tidak saran Bapak tadi, apa yang ya untuk persiapan memang harus nukar ke tempat yang benar. Ya saya memang mohon maaf karena saya tahunya itu kalau saya perlu saya tukar. Jadi kalau saya mau seorang loh, penjaringan itu Anda tahu di Hong Kong ini berapa hari, kebutuhan berapa, tukar sekaligus sesuai dengan kebutuhan perharinya. Mohon maaf, saya bukan tetapi kalau masalah berapa yang akan dibutuhkan ketika tinggal berapa hari di Hong Kong, kenapa harus ketika butuh nuker? Emang misalnya Anda tinggal di sini terus penukar uangnya di Mongkok, nggak perlu biaya. Terus ketemu orang terus akhirnya sambat begitu. Mohon maaf kalau saya sedikit keras bicara. Memang faktanya seperti itu laporan. Dan melihat titel Bapak loh Pak. Apakah ini beneran atau tidak, saya tidak tahu juga. Kalau saya teliti apakah betul-betul SPD dan Bapak kalau memang tidak, maka ini sudah pemalsuan dan bisa dihukum. Insya Allah. Tetapi saya tidak percaya keilmuan yang Anda miliki ketika penjenengan tidak bisa manage diri sendiri. Betul Pak, jadi kan ilmu ini kan Pak, ya kadang kan memang yang seharusnya kita dapatin kadang-kadang kan juga tidak sesuai dengan yang kita punya Pak. Ya karena kan mungkin karena ketemu waktu kuliah mungkin saya juga masuk. Itu jawaban anak TK itu Pak. Saya juga kuliah itu tidak harus mendengar dosen. Benar.